Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sisi pembahasan kami berkaitan dengan digital gender, kesetaraan gender, etnik, kemampuan, dan ketidakmampuan digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Habibi bersama teman saya Rizal Ilham. Tanpa memperpanjang lagi, langsung saja kita masuk kepada materi kita yang pertama. Materi yang pertama adalah apa itu digital? Digital adalah teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah positif dan kemungkinan kedua adalah negatif. Positif dinyatakan dengan bilangan dengan angka 1 dan negatif dinyatakan dengan angka 0. Selanjutnya adalah apa itu kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memenuhi potensi mereka. Salah satu contoh yang paling menonjol ketika paham kesetaraan gender ini menyebar di masyarakat adalah khususnya dalam bidang pekerjaan, yaitu supir. Dulu tidak ada yang namanya supir itu dari golongan kaum wanita. Namun saat ini sudah banyak kita jumpai di mana-mana kalau supir itu ada yang dari golongan wanita. Hal ini tentu saja tidak terlihat asing lagi di masyarakat modern saat ini. Berbeda dengan zaman dahulu yang sangat tabu atau asing apabila kita melihat ada seorang supir yaitu dari kalangan seorang wanita. Selanjutnya adalah perbandingan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Di seluruh dunia, hampir 1 dari 4 anak perempuan berusia antara 15 sampai 19 tahun tidak bekerja maupun dalam pendidikan atau pelatihan, dibandingkan dengan 1 dari 10 anak laki-laki. Dari dua perbandingan di atas, dapat kita tarik sedikit kesimpulan bahwa di usia antara 15 hingga 19 tahun, anak laki-laki ini lebih aktif dalam menjalani, bisa lebih banyak atau lebih aktif dalam menjalani antara bekerja atau dia belajar atau mencari ilmu dibandingkan anak perempuan. Materi selanjutnya adalah kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki sejak abad 14 yang lalu. Al-Quran telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Al-Quran memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, persamaan antara bangsa, suku, dan juga keturunan. Berbanding terbalik dengan sebelum datangnya Islam ke muka bumi ini, yang mana derajat perempuan dianggap sebagai aib oleh bangsa-bangsa terdahulu, sehingga banyak perlakuan-perlakuan buruk terhadap perempuan-perempuan di zaman sebelum datangnya Islam. Selanjutnya adalah kesetaraan gender dalam perspektif Islam tradisional. Pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan dalam kitab-kitab fikih secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Prinsip utamanya adalah bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap persoalan luar rumah tangga, sedangkan perempuan sebagai istri bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan mendidik anak dengan baik di rumah. Dalam pemikiran Islam tradisional, mungkin banyak pihak yang beranggapan bahwa Islam sudah mengambil hak-hak atau kesetaraan perempuan. Namun coba kita lihat dari sudut pandang lain, yang mana Islam menghormati perempuan, pasti menghormati perempuan, dan juga menghargai hak-hak dari seorang perempuan. Namun mengapa di sini Islam lebih menganjurkan seorang perempuan itu bekerja di rumah saja, tidak di luar rumah, berbeda dengan seorang laki-laki. Hal ini tentu saja untuk melindungi perempuan itu sendiri, yang mana
dia itu lebih aman ketika bekerja di dalam rumah, sedangkan lelakinya bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarganya. Selanjutnya masih berkaitan dengan kesetaraan gender dalam perspektif Islam tradisional. Titik tolak ukur perbedaan laki-laki dan perempuan dalam Islam didukung oleh Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang memiliki arti, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Selanjutnya adalah apa itu etika digital. Etika digital adalah standar perilaku atau prosedur elektronik yang tepat aturan saat menggunakan teknologi dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini tentu saja sangatlah penting untuk dipelajari. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan pengguna teknologi atau alat digital yang akan terjadi atau mungkin akan terjadi di kemudian hari. Nah, selanjutnya adalah apa saja masalah etika digital. Masalah etika digital paling penting dalam teknologi adalah penyalahgunaan informasi pribadi. Kemudian adalah penyebaran hoaks. Kemudian yang ketiga adalah kurang bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi palsu. Contoh dari penyalahgunaan informasi pribadi adalah dengan cara biasanya itu pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi pribadi kita sehingga dapat digunakan dalam melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti pinjaman online dengan informasi kita atau yang lain sebagainya. Masalah selanjutnya adalah penyebaran hoaks. Yang mana penyebaran hoaks ini sudah mendarah daging atau sudah sering kita jumpai dalam penggunaan sosial media itu sendiri. Yang mana penyebaran hoaks ini sangatlah berdampak negatif kepada pihak-pihak yang dituju atau yang dirugikan. Yang terakhir adalah kurangnya bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi palsu, yang mana di sini pengguna tidak terlebih dahulu menyaring apakah berita tersebut benar atau salah. Tanpa menyaring tersebut, pengguna langsung saja membagikan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, sehingga makin memperparah keadaan sosial media. Selanjutnya adalah bagaimana anggapan kemampuan antar gender terhadap teknologi. Pada dasarnya, laki-laki sering dianggap mudah untuk beradaptasi dengan teknologi, sedangkan perempuan memiliki kemampuan yang berada di bawah laki-laki. Namun, hal ini tidak dapat disamaratakan. Mungkin saat ini sudah banyak perempuan-perempuan yang sudah belajar lebih mengenai terhadap penggunaan teknologi. Begitu juga laki-laki. Selanjutnya adalah kesenjangan gender digital. Diambil dari salah satu situs bahwa secara rata-rata global memiliki pemahaman yang lebih sedikit tentang teknologi, keterampilan digital yang lebih sedikit, kehadiran yang lebih sedikit di platform online, dan cenderung tidak memiliki perangkat seluler atau teknologi. Hal ini tentu saja mungkin dapat diakibatkan oleh letak suatu daerah itu yang sulit dijangkau oleh teknologi atau mungkin tidak ada biayanya untuk membeli peralatan teknologi. Selanjutnya adalah beberapa penghambat kemampuan di bidang digital bagi perempuan. Yang pertama adalah akses yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah norma dan sosial budaya yang membatasi. Kemudian yang keempat adalah 26% wanita lebih kecil kemungkinan memiliki smartphone atau ponsel pintar. Kemudian yang terakhir adalah di Afrika bahkan
bisa mencapai 34% dan di Asia Selatan bisa mencapai 2 kali lipat di Afrika. Maksudnya adalah memiliki kemungkinan untuk memiliki smartphone atau ponsel pintar. Nah, untuk permasalahan pertama yaitu akses yang terbatas. Mungkin hal ini dapat disebabkan oleh jauhnya atau sulitnya tempat untuk diakses atau masuknya peralatan teknologi. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kurangnya pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari pendidikan jumlah mahasiswa laki-laki di bidang teknologi itu biasanya lebih banyak daripada perempuan. Hal ini mungkin dapat mengurangi minat perempuan untuk masuk atau mengikuti pendidikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Masalah yang ketiga adalah norma dan sosial budaya yang membatasi. Hal ini walaupun sudah adanya kesetaraan gender, namun masih ada di beberapa daerah atau tempat yang masih melarang atau membatasi hak-hak seorang wanita. Contohnya ketika seorang wanita itu ingin mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, biasanya penduduk di daerah tempat dia tinggal itu atau orang tuanya lebih menyuruhnya untuk berhenti dan menggeluti pekerjaan di rumah saja. Hal ini dikarenakan tabunya atau kurangnya paham-paham penduduk sekitar bahwa seorang wanita itu juga perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Selanjutnya adalah yang terakhir, yang keempat dan kelima, yang mana banyaknya dari wanita yang tidak memiliki perangkat teknologi yang paling banyak menyebar saat ini seperti smartphone. Hal ini tentu saja mungkin bisa dikarenakan biaya untuk membeli smartphone yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan, atau mungkin ketidakbisaannya untuk menggunakan perangkat tersebut. Materi selanjutnya adalah apa itu etnik. Kata etnik yang berarti kelompok sosial dalam kebudayaan yang mempunyai kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Hal-hal yang biasanya sama antara sesama etnik. Beberapa hal yang sama antar sesama etnik adalah, yang pertama adalah sejarah keturunan, yaitu mereka itu biasanya satu nenek moyang. Kemudian bahasa, ya tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sama. Kemudian adat istiadatnya. Hal ini dikarenakan mereka dari satu nenek moyang dan bahasa yang sama, pasti adat istiadatnya juga sama. Kemudian yang terakhir adalah tradisi dan terkadang juga termaksud kebiasaan bergaul. Yang terakhir ini adalah dapat kita lihat dari cara mereka berkomunikasi antara sesamanya. Selanjutnya adalah etnik tidak sama dengan suku. Suku adalah bagian dari populasi manusia yang besar, sering disebut dengan bangsa. Perbedaan dasarnya terletak pada faktor keturunan atau asal-usul nenek moyangnya. Etnik didefinisikan memiliki kesamaan ke nenek moyang, sedangkan suku belum tentu dari satu keturunan yang sama atau satu nenek moyang. Mungkin sekian presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.